A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari surat An-Naba dari ayat ke-31 sampai ayat ke-36. Kita baca ayatnya. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang penduduk surga dan apa yang akan didapati oleh penduduk surga. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang calon-calon penduduk neraka dan apa yang akan didapati oleh penduduk neraka. Mafaza ada yang mengatakan itu adalah isim makan, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah masdar mim yang berasal dari kata fauz. Maknanya yaitu sampai pada kebaikan dengan selamat atau kemenangan dan keselamatan. Karena dalam ayat ini disebutkan dengan bentuk nakirah, maka maknanya adalah kemenangan dan kebahagiaan yang besar, yang maknanya adalah surga, karena kita tahu bahwa tidak ada kenikmatan dan kebahagiaan yang besar melebihi surga. Ayat yang selanjutnya, hadaiqa wa a'naba. Kebun-kebun dan anggur. Hadaik jamak dari hadiqah yang artinya kebun yang hijau yang dipenuhi dengan pohon-pohon dan dipagari sehingga terjaga oleh pandangan manusia. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa hadiqah itu yang di dalamnya ada mata airnya, sehingga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kebun tersebut akan tumbuh dengan subur. Kemudian ada kalimat a'naba yang dia adalah jamak dari ainabun yang artinya adalah anggur. Di antara buah-buah yang ada, Allah Subhanahu wa taala lebih memilih anggur. Mengapa demikian? Kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Mengapa di antara buah yang ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah anggur? Karena ada keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh buah anggur dan tidak dimiliki oleh buah-buah yang lainnya. Di antaranya adalah karena buah anggur adalah makanan yang memiliki asupan gizi yang sangat sempurna. Kemudian asupan gizinya disebutkan mirip dengan air susu ibu. 2 kali lipat dari daging dapat memberikan kehangatan pada tubuh manusia, mampu melawan racun yang ada di dalam tubuh manusia, membersihkan darah dan lain sebagainya. Itu sebabnya di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairu fawakihikum al-inabu, yang maknanya adalah sebaik-baik buah untuk kalian adalah anggur. Karena menunjukkan betapa baiknya buah anggur untuk manusia. Ini yang akan diberikan kepada penduduk surga. Hadaik kebun-kebun, wa a'nab dan anggur. Wa kawaiba atroba, yang maknanya adalah dan gadis-gadis yang sebaya. Kawaib jamak dari kaibun artinya adalah gadis-gadis. Sedangkan atrob artinya adalah seusia. Atau ada juga yang memaknai atrob dengan makna sama dari segi kecantikannya. Ini juga yang akan disediakan untuk penduduk surga. Kebun-kebun, anggur, bidadari-bidadari, dan yang selanjutnya adalah wakaksan dihaqo, dan gelas-gelas yang penuh atau yang ada isinya. Karena kaksun itu artinya adalah gelas, atau juga ada yang memaknai gelas yang ada isinya, ada minumannya di dalamnya. Sedangkan dihaqo bisa dimaknai dengan silih berganti,
atau jernih atau juga segar. Sehingga kalau kita kumpulkan semua makna-makna yang ada di atas tadi, penduduk surga akan selalu diberikan minuman yang silih berganti bermacam-macam dan minumannya minuman-minuman yang bersih dan segar. Selanjutnya, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Mereka tidak akan diperdengarkan hal-hal yang sia-sia ataupun dusta. Di sini kita akan membahas tentang domir fiha yang ada di dalam ayat tersebut. Kalau yang dimaksud dengan fiha kembalinya adalah kepada minuman, berarti makna daripada ayat tersebut, minuman-minuman yang disediakan di surga tidak menghilangkan akal manusia, tidak seperti minuman-minuman yang ada di dunia. Minuman khamr misalnya yang ada di dunia itu akan menghilangkan akal manusia sehingga mereka akan berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tetapi minuman yang di surga tidak demikian. Kalau fihanya adalah kembali ke surga, makna dari tidak diperdengarkan di dalamnya, di dalam surga berarti di surga tidak akan terdengar hal-hal yang sia-sia. Seperti di dunia kita seringkali mendengarkan hal-hal yang sia-sia dan dusta, nanti di surga kenikmatan yang lain adalah di surga kita tidak akan mendengarkan hal-hal yang sia-sia. Karena hal-hal yang sia-sia itu juga akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi orang ketika mendengarkan hal yang tidak enak maka akan mempengaruhi ketenangan mereka, kebahagiaan mereka. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Yang terakhir yaitu ayat yang ke-36. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Di semua yang disebutkan di atas tadi yang akan diberikan kepada penduduk surga itu adalah balasan kebaikan. Yang akan menjadi pembahasan kita di dalam ayat ini adalah di kalimat min rabbika dan ato'an. Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan kalimat min rabbika dan ato'an. Ini ingin menunjukkan bahwa balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah balasan yang lebih dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Itu sebabnya Allah tambahkan dengan min rabbika. Dan juga ditambah lagi dengan ato'an, dan itu adalah pemberian. Karena kita tahu di dalam hadis disebutkan bahwa saat kita melakukan kebaikan, balasannya Allah akan membalas satu kebaikan dengan 10 kali lipat, bahkan ada lagi yang di dalam riwayatnya disebutkan 700 kali lipat, dan bahkan dengan balasan yang tidak terbatas. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.